belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Kurang semangat. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, senang sekali adik-adik sekolah minggu bahwa hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama saya Kak Risma yang akan memimpin liturgis pada pagi hari ini. Dan di sini sudah ada bersama dengan kita Kakak Brijil yang akan bercerita menyampaikan firman Tuhan. Halo Kak Brijil. Halo. Dan sudah hadir juga bersama dengan kita Kakak Bunga sebagai pemain musik yang akan mengiringi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Kakak mau absen dulu. Nah, nanti absennya dengan cara mengetikkan nama atau kelompoknya di kolom komentar. Dari kelompok 1. Mana suaranya kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Yang terakhir kelompok 6. Nah, kakak mau lihat nanti semuanya hadir. Nanti kakak cek di kolom komentarnya apakah semuanya hadir. Nah, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Mari persiapkan diri, persiapkan hati. Kita bersama-sama bersukacita, menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari semuanya berdiri dan kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari yang paling penting, hari yang paling bersejarah bagi Republik Indonesia. Tepat 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia bebas, merdeka dari penjajahan. Dan tepat tanggal 17 Agustus tahun 2021 yang lalu, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Wah, sudah 76 tahun Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Nah, tapi tahun ini perayaan kemerdekaan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sudah 2 tahun ya kita merayakan kemerdekaan dengan suasana yang sangat berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya 17 Agustus itu kita melaksanakan banyak kegiatan, banyak lomba-lomba. Wah, bahkan ada yang keluar ke kota, pergi menonton gerak jalan, drum band, dan lain sebagainya. Wah, banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, tapi 2 tahun ini kita melakukan kegiatan 17 Agustus dari rumah saja. Ya, pandemi COVID-19 yang menyerang di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Wah, membuat kita sebagai warga negara Indonesia harus merayakan hari kemerdekaan di rumah saja. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik. Nah, itu sudah 76 tahun kita merdeka dari penjajahan, kita terbebas dari penjajahan, tapi saat ini kita masih harus terus berjuang, kita masih harus terus bersama-sama melawan virus corona. Apa yang bisa kita lakukan untuk berjuang melawan virus corona? Haruskah kita pergi berperang seperti para pahlawan? Harus membawa pedang? Harus membawa semua perlengkapan perang? Tidak. Wah, tidak. Ternyata ada hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya berdiam diri di rumah saja, tetapi banyak hal. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk memerangi, untuk berperang melawan virus corona adalah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang dulunya hanya 3M, sekarang diperketat menjadi 5M. Apa saja Kak 5M itu? Kakak Brijil, apa saja 5M? Oh, yang pertama mencuci tangan. Oh, memakai masker. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Apa itu mengurangi mobilitas? Ya, kalau mau keluar, kalau mau berpergian, kalau tidak penting, tidak usah dulu, ditahan-tahan dulu. Nanti kalau virus corona ini sudah berlalu, sudah pergi, kita kembali ke semula melaksanakan aktivitas kita. Karena itu, mari tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan supaya kita bisa terbebas, kita bisa merdeka dari virus corona ini. Ya, kita angkat satu lagu pujian, Indonesia Negaraku, Tuhan yang memberikannya. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Nah,
adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan kesalahan, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati orang tua, hati teman, hati kakak, hati adik, dan bahkan menyedihkan hati Tuhan. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari bersama-sama kita tunduk, kita mengakui semua dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang menyedihkan hati Tuhan. Kita mengakui segala kesalahan kita sambil berkata, Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah hujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kepada kita sekalian yang telah dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Tuhan, berita anugerah dari Tuhan diperdengarkan kepada kita semua dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43, firman Tuhan berbunyi, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita telah diampuni, dosa-dosa kita telah dihapuskan. Karena itu dengan penuh sukacita kita angkat pujian, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sunnah pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan barang siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu serta Bapak Ibu Guru kita membuka Alkitab kita dan kita bermazmur bersama-sama dari Mazmur pasal 23. Kita baca bersama ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 23, kita baca bersama ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin firman Tuhan.
Ya, adik-adik terkasih yang ada di rumah, kita bersukacita hari ini. Kita boleh mengambil satu waktu di mana kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur pagi yang indah ini Engkau masih mengizinkan kami bangun dengan tubuh jasmani yang kuat. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami bersukacita, kami boleh beribadah meskipun kami saksikan dari rumah masing-masing. Saat ini juga kami terlebih bersukacita di mana kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami supaya kami dapat memahami firman-Mu ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah dan juga adik-adik yang sementara diawasi orang tuanya, selamat pagi kepada adik-adik semua dan juga selamat pagi kepada setiap orang tua yang ada di rumah. Iya, kita bersukacita meskipun kita saksikan dari rumah sudah beberapa minggu, tetapi kita boleh diperjumpakan melalui alat-alat teknologi seperti ini. Ya, di dalam kehidupan kita tentunya adik-adik pasti kita sangat memerlukan yang dinamakan air. Ya, di rumah pasti juga kita akan memerlukan air. Dimanapun kita pasti memerlukan air. Karena air itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita pasti tidak bisa hidup tanpa adanya air. Ya, dan minggu kemarin kita telah mendengarkan cerita tentang Elia dan juga Elisa. Dan ternyata Elia ini sudah naik ke sorga dan juga tinggallah Elisa. Ya, dan saat itu Elisa ini ada di sebuah tempat, namanya itu adalah Yeriko. Di Yeriko itu banyak sekali orang. Ya, hidupnya itu damai dan juga ceria. Ya, banyak sekali orang di sana. Tetapi ada satu kejadian. Tiba-tiba orang pada saat itu datang mengadu kepada Elisa. Ya, pikiran mereka itu sangat khawatir. Ya, ternyata pada saat mereka datang mengadu kepada Elisa, yang mereka adukan itu adalah air yang ada di Yeriko pada saat itu. Ternyata air yang ada di Yeriko pada saat itu airnya tidak sehat. Karena airnya tidak sehat sehingga banyak sekali terjadi keguguran bayi. Ya, kalau dibilang keguguran bayi berarti belum lahir, ya masih dalam perut ya, karena meminum air yang tidak sehat sehingga keguguran. Ya, mereka sangat khawatir pada saat itu. Ya, mereka juga khawatir akan kematian. Ya, karena air di Yeriko pada saat itu sudah tidak sehat. Mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya supaya air ini bisa sehat kembali. Ya, bisa dapat dipakai dengan baik kembali. Ya, lalu Elisa mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Yeriko pada saat itu. Ya, kemudian Elisa menyuruh orang-orang untuk mengisi garam ke dalam sebuah tempat. Ya, mana itu tempat tadi ku sediakan? Oh, ini. Ya, anggaplah ini tempatnya. Ya, Elisa menyuruh penduduk pada saat itu mengisi garam ke dalam sebuah tempat. Ya, lalu orang-orang pada saat itu melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Elisa. Garamnya pun diisi. Ya, kemudian Elisa pun pergi ke mata air. Ya, Elisa pun berjalan. Ya, sumber air so dekat. Pada saat Elisa sudah sampai di sana, Elisa pun mengambil
garam dari tempat itu. Garamnya dipegang, lalu garamnya pun dimasukkan di mata air. Tapi sebelumnya ternyata Elisa ini berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, ia meminta supaya Tuhan membantu Elisa pada saat itu. Kemudian Elisa pun berdoa. Ya, setelah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, Elisa pun melakukan seperti yang saya katakan tadi. Garamnya itu dimasukkan ke dalam mata air. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan berkuasa atas air pada saat itu. Airnya menjadi sehat kembali. Airnya menjadi sehat kembali dan juga orang-orang pada saat itu sangat senang sekali. Airnya pun bisa dipakai kembali, bisa diminum oleh orang dewasa, kemudian bisa diminum oleh anak-anak, bisa diminum oleh hewan-hewan pada saat itu. Mereka sangat kegirangan sekali. Ya, air yang tadinya tidak sehat, Tuhan berkuasa di atasnya, kemudian airnya menjadi sehat kembali. Luar biasa. Ya. Memang di dalam pikiran orang Yeriko pada saat itu nalamate kita sabak ya tewai joton dokta ia tidak sehat. Tetapi Tuhan melihat umatnya. Ya. Tuhan juga berkuasa atas air. Ya, kemudian pun Elisa melanjutkan perjalanannya. Ia akan pergi ke sebuah tempat. Namanya itu adalah Betel. Ya. Kemudian Elisa pun berjalan. Kemudian ia mendaki. Tiba-tiba anak-anak yang datang kepadanya. Ya, anak-anak itu berjumlah 42 orang. Ya, kalau sekarang cukup banyak ya. Anak-anak pada saat itu berjumlah 42 orang anak. Dan apa yang mereka katakan kepada Elisa? Ya, mereka ternyata mengejek Elisa dengan sebutan botak. Ya, kena botak kau bisa kucontohkan bagaimana yang botak, tetapi tak siapa duka, puji Tuhan. Ya, mereka mengatakan kepada Elisa, naiklah botak, naiklah botak. Itu yang mereka katakan kepada Elisa. Ya, sehingga Elisa pun menoleh kepada mereka karena mereka sudah mengejek hamba Tuhan, mengejek orang tua, sehingga ada hukuman untuk ke-42 anak pada saat itu. Ya, tiba-tiba ada keluar 2 ekor beruang. Ya, ternyata hewannya itu mencabik-cabik ke-42 anak tadi. Ya, hewannya itu mencabik-cabik mereka. Meskipun banyak, cuma 2 hewan, tetapi hewan itu mampu mencabik-cabik ke 42 orang anak pada saat itu. Karena mereka mengejek hamba Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati orang tua, menghormati hamba-hamba Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Tidak boleh diejek seperti yang dilakukan oleh ke-42 orang tadi, ya, ke-42 anak. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, cerita kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja. Ya, kalau 2 Raja-Raja itu terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 2, kita buka Alkitab kita. Ya, pembacaannya cukup pendek. Karena pendek kita akan baca bersama-sama. Ya,
juga dibaca ya. Jangan bilang kakak tidak bisa lihat dari gereja, jadi yang di rumah tidak baca. Ya, semua harus siapkan Alkitabnya kalau kita beribadah. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Saya kasih waktu 5 detik baru kita mulai membaca. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kakak percaya semuanya di rumah sudah mendapatkan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama-sama. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Jadi pokok cerita kita yaitu kuasa Tuhan atas air. Ya, jadi pokoknya kuasa Tuhan atas air. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami bersama-sama kita ucapkan 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Brijil. Temanya apa? Kuasa Tuhan atas air. Diambil dari bahan Alkitabnya dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 25. Nah, kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kita semua untuk boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Dan firman Tuhan dari Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8 berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil persembahannya dijalankan, nanti persembahannya boleh diberikan kepada Bapak Ibu Guru di kelompok masing-masing, dan nanti Bapak Ibu Guru yang akan membawanya ke gereja. Sambil persembahannya dijalankan, kita angkat satu pujian, I Will Sing for Jesus. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian dan sembah dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untuk-Mu Tuhan kekuatanku, untuk-Mu Tuhan pujian dan sembahku, untuk-Mu Tuhan semua di hidupku, untuk-Mu Tuhan selama-lamanya. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita percaya bersama-sama bahwa yang akan kita doakan itu adalah kita semua yang sementara dalam bangku sekolah, yang dalam berjuang, kemudian bagi kita semua yang sementara sakit, dan juga ada yang sementara berduka. Ya, kita juga berdoa untuk Kak Opi yang sudah di Papua ya. Oh ya, sudah di Makassar, akan melakukan perjalanan ke Papua. Ya, adik-adik kita tenang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Kami bersyukur pada saat ini, pada pagi yang indah, Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, supaya cerita firman-Mu ini dapat kami pahami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas setiap perjumpaan dan juga sukacita yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk kami semua di dalam bangku sekolah, di dalam belajar, dan juga di dalam berjuang. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang cukup sehingga kami dapat belajar dengan baik dan juga dapat menyiapkan cita-cita kami yang akan kami tempuh dan juga akan kami raih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami dan juga keluarga kami yang senantiasa menjaga dan juga senantiasa sabar di dalam mengarahkan kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga, memberikan kesehatan yang cukup, memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat menjalani aktivitas mereka, dapat menjalani pekerjaan mereka, dan juga setiap usaha mereka dengan baik dan juga penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa, jika ada teman kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Jika ada teman kami pada saat ini ya Tuhan, atau minggu-minggu kemarin yang berulang tahun, terima kasih atas umur yang boleh Engkau panjangkan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai dalam setiap kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga
buat saudara-saudara kami dan juga kakak-kakak kami yang dalam kedukaan. Tuhan Yesus senantiasa menghibur dan juga menjaga supaya mereka di dalam keluarga, mereka senantiasa sadar akan tangan Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kakak Opi yang pada saat ini melakukan perjalanan ke Papua. Kiranya Engkau memampukan, kiranya Engkau menyertai. Semoga kakak Opi dapat tiba di sana dengan penuh selamat dan juga penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk kami semua, guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan di dalam mendidik kami, mengajarkan kami tentang firman-Mu. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang ada di sekolah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan sukacita dan juga ketabahan dalam mengajarkan kepada kami tentang pendidikan. Tuhan Yesus yang baik, semua kehidupan kami ya Tuhan 1 minggu ke depan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dan juga menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu ya Tuhan Yesus, apa yang kami punya itu semua adalah milik-Mu, dan saat ini kami persembahkan untuk dapat dipakai dengan baik di dalam ladang-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah ungkapan syukur kami, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu serta Bapak Ibu guru, mari semuanya berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, Aku anak terang, tugasku memberi terang kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih Kak Brijil sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Kakak Bunga sudah mengiringi kita pagi ini. Terima kasih Kak Lius. Dan demikian ibadah kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.